Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA akan menampilkan drama Islami yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman. Saya Sinta sebagai prolog, baca prolog. Priyana sebagai Nabi Sulaiman, Astri sebagai Ratu Bilqis, Miftah dan Nawal sebagai prajurit, Sakti dan Wahyu sebagai penasehat, Farid sebagai orang sakti, Reti sebagai burung hudhud, Bunga sebagai jin iblis, Dela sebagai utusan, Tiwi, Indah, dan Kaila sebagai para semut. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Ia dikaruniai Allah mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika, Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyimak matahari beserta seluruh pengikut kerajaan Saba. Akankah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman dapat membuat Ratu Bilqis menyembah Allah? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan besar. Namun burung hudhud belum datang. Kenapa dia tidak kelihatan? Maaf, kita aja, kami tidak tahu. Benar dia punya tugas penting. Semoga burung tidak datang saja. Burung hudhud tiba-tiba datang dengan nafas yang tersengal. Nabi Sulaiman tertarik dengan cerita hudhud.
dan dia bermaksud untuk mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Bilqis. Burung hudhudlah yang mengantarkannya. Di kerajaan Sabah, burung hudhud pun menemui Ratu Bilqis di singgasananya. Lalu ia meletakkan sepucuk surat. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku. Sesungguhnya aku mengajakmu untuk menyembah Allah, Tuhan semesta. Hentikanlah cara beribadah menyembah Tuhan, karena sesungguhnya itu perlakuan orang-orang kafir. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis bertanya kepada para pembesarnya. Wahai para penasehat, bantulah aku dalam menyelesaikan masalah ini. Kita adalah orang-orang yang Baiklah, bawakan utusanku ke sini sekarang, cepat. baik, Ratu. Dan kamu tolong siapkan hadiah untuk Raja Sulaiman. Istirahatlah, Pak. Itu kan. Berikan surat dan hadiah ini kepada Raja Sulaiman. Segera. Ratu Bilqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. Oh, kembali aja ini. Apakah patut kamu menolong dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga. Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengajak semua prajurit berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan sang ratu. Wahai seluruh prajuritku, berkumpullah. Besok Ratu Bilqis akan datang kembali. Persiapkan diri kalian semuanya. Baik, baginda raja.
Marilah kita memberikannya sekitar. Berikan apa, Tuhan? Siapa di sini yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Bapak kita memindahkan istana Ratu Bilqis. Tidak. Supaya dia sadar akan kekuasaan Allah. Oh, begitu toh. Betul. Saya takut bagi raja saya akan segera mengambil singgasana itu ke halaman sebelum baginda berdiri. Sesungguhnya saya yang paling kuat dan lagi dipercaya. Sulaiman tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh Jibril. Tampak ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Bilqis yang lebih cepat dari itu. Sulaiman menoleh kepada seseorang yang duduk di atas naungan. Belum lama, seseorang yang mempunyai ilmu sakti menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat dari kedipan mata. Al-Quran Al-Karim tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah dia seorang malaikat, jin, atau manusia. Begitupun Al-Quran Al-Karim sepertinya menyembunyikan kitab yang dimaksud, di mana darinya orang tersebut mempunyai kekuasaan yang luar biasa ini. Ini adalah karunia Tuhan untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur atas kebaikan dirimu sendiri. Dan barang siapa yang ingkar terhadapnya, sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ya Allah, terima kasih atas karuniamu. Takbir! Allah! Semut-semut sedang berlalu lalang. Nabi Sulaiman. Semut yang lucu. Nabi Sulaiman menyuruh para semut untuk menepi agar tidak diinjak oleh Ratu Bilqis dan rombongannya. Hai semut-semut, menepilah. Ratu Bilqis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Istana di sana mirip kali dengan yang dia miliki. Wah, indah sekali istana ini. Tapi kenapa mirip sekali dengan istana? Dalam buku pindahkan kemarin. Kenapa? Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa melakukan ini semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, ini bukan air. Kenapa? Benar apa ya? Inilah bukti kekuasaan. Iya Tuhan. Maafkan aku yang tidak tahu. Matahari yang selama ini aku suka. Mana Tuhan? Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Dan itu tadi Sulaiman. Terima kasih telah membuka itu. Maka sejak itu pun kedua kerajaan saling menjalin kerjasama. Dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah dan mengharuskan penduduk Saba meninggalkan tanah air, lalu bersama-sama menyembah Allah. Suatu ketika, Nabi Sulaiman pun menjadikan Ratu Bilqis sebagai istrinya.
Mereka pun hidup bahagia dengan dua kekuatan kerajaan besar untuk terus mengajak manusia menyembah Allah. Sekian drama dari kelas 12 IPA. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.